Sotihotu Namo Buddhaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tiratana, dan para bodhisatwa mahasatwa, sehingga atas limpahan berkahnya, lindungannya, kita masih berkarma baik, tetap sehat di masa pandemi COVID-19. Dewan juri yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan pidato singkat dengan tema Benteng Pertahanan Diri dalam menghadapi COVID-19 menurut agama Buddha. Salah satu hal yang dikhawatirkan dari COVID-19 adalah daya sebarnya yang tinggi. Besarnya jumlah kasus COVID-19 di dunia memperlihatkan jangkauan daya sebarnya itu. Yang kita takuti bukanlah daya bunuhnya, akan tetapi daya sebarnya. Ketika tertular, sebagian orang mungkin hanya menunjukkan gejala ringan atau bahkan tak bergejala. Namun, sebagian orang lainnya bisa mengalami gejala yang berat. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernapas. Itulah sebabnya penting untuk memiliki benteng pertahanan yang kuat agar terlindung dari resiko penularan COVID-19. Tanpa benteng tersebut, COVID-19 bisa menular dan menyebar dengan lebih mudah. Apa sajakah benteng yang harus kita miliki menurut agama Buddha? Dalam Girimananda Sutta dan Abhidhamma Sanggaha dijelaskan 4 sebab yang membuat seseorang sakit. Yang pertama, utu atau iklim. Yang kedua, ahara atau makanan. Yang ketiga, cita atau pikiran. Dan yang keempat, akusala kama vipaka atau akibat perbuatan buruk. Yang pertama adalah pengaruh utu atau iklim yang tidak sesuai dengan tubuh dan juga menyebabkan merebaknya penyakit. Oleh karenanya, dalam konteks sekarang ini, kita yang tinggal di daerah tropis cukup beruntung. Mengapa demikian? Karena cukup memiliki sinar matahari, sehingga wabah COVID-19 tidak separah yang terjadi di negara-negara dingin. Oleh karena itu, berjemur di pagi hari sangat dianjurkan. Yang kedua, disebabkan oleh ahara atau makanan. Sudah seharusnya kita menjaga kebersihan, utamanya mencuci tangan dengan baik dan benar, agar virus dan bibit penyakit lainnya tidak masuk ke dalam tubuh kita. Juga berusaha untuk mengonsumsi makanan yang sehat. Yang ketiga
adalah pengaruh cita atau pikiran. Di masa-masa pandemi seperti ini, sebaiknya tidak terlalu banyak membaca berita-berita yang kita tidak mengetahui asal-usulnya. Sebut saja berita hoaks. Pikiran-pikiran negatif seperti sedih, takut, marah, jengkel, benci, cemas, putus asa, berpengaruh besar dalam melemahkan kondisi tubuh, memperparah yang sudah sakit. Oleh karena itu, banyaklah bermeditasi, memancarkan pikiran cinta kasih, termasuk membaca parita. Yang keempat adalah akusala kama wipaka atau akibat perbuatan buruk. Kini waktunya lebih banyak untuk berbuat baik dengan memberikan bantuan seperti uang, makanan, alat-alat kesehatan kepada yang membutuhkan, baik disalurkan sendiri maupun melalui lembaga. Keempat, hal itu perlu diindahkan. Jadi, penyakit yang ditimbulkan tidak hanya dihadapi dengan sembahyang, doa, atau membaca parita saja. Sekalipun hal tersebut memang diperlukan untuk memperkuat mental kita. Berdasarkan penjelasan dari Girimananda Sutta dan Abhidhamma Sanggaha, maka dapat disimpulkan bahwa benteng pertahanan diri dalam menghadapi pandemi COVID-19 adalah yang pertama, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan adalah hal yang sudah seharusnya dilakukan, terutama di masa pandemi. Menerapkan pola hidup sehat menjadi salah satu langkah awal yang dapat ditempuh agar tidak mudah terserang penyakit. Dan hal ini juga berlaku untuk virus corona yang sedang mewabah saat ini. Dewan juri yang saya hormati, benteng kedua yang harus kita miliki adalah memiliki pikiran positif. Sebagai umat Buddha, kita diajarkan untuk tidak cemas, namun tetap tenang dan berpikir positif. Ketika menghadapi pandemi, kita diajarkan untuk merenungkan hakikat sebenarnya kehidupan yang selalu berubah. Terkadang menjadi lebih baik dan di saat lain menjadi lebih buruk. Ajaran Buddha memiliki kebijaksanaan yang sempurna untuk mempersiapkan diri menghadapi keadaan sulit seperti ini. Ini disebut anicca atau ketidakkekalan. Sang Buddha menyatakan bahwa segala sesuatu pada dasarnya bersifat sementara.
dan beliau mendorong kita untuk merenungkan hal ini. Saat kehidupan kita sedang stabil ataupun sedang tidak teratur. Dengan pemahaman seperti ini, kita dapat menemukan keseimbangan bahwa ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan. Maka hidup tidak akan mengguncang kita saat yang buruk terjadi. Tidak hanya itu. Dengan pemahaman seperti ini akan memungkinkan kita mengalami kebebasan batin yang terbebas dari rantai kemelekatan. Dewan juri yang saya hormati, benteng ketiga adalah selalu berbuat baik. Apakah pandemi ini akan menghasilkan yang terbaik atau terburuk dalam umat manusia? Itu semua tergantung kita. Ini berarti kita harus bersama-sama membuat pilihan sebagai satu keluarga manusia. Ego kita siap membawa kita ke arah ketidakpercayaan, menyalahkan, perpecahan, dan perlindungan diri. Atau kita dapat memilih untuk menggunakan ini sebagai waktu untuk melampaui batas ras dan kebangsaan, untuk saling membantu, dan untuk menyadari bahwa hanya ada satu keluarga manusia, di mana kita semua adalah bagiannya. Saat ini, mereka yang kehilangan orang yang dicintai sedang mengalami banyak kesedihan. Mari menjadi teman mereka dan kirimkan doa kepada mereka sebagai tanda niat baik. Sebagian besar penduduk di setiap negara kehilangan haknya atau kesulitan memenuhi kebutuhan. Inilah orang-orang yang akan paling menderita. Bukankah menyenangkan jika ada lebih banyak kemurahan hati, berdana? Untuk itu, marilah kita berusaha meningkatkan pikiran baik kita dengan perbanyak berbuat kebajikan, mengembangkan rasa kasih sayang dan empati kepada semua makhluk. Kiranya demikianlah pidato dari saya. Semoga dapat menimbulkan pengertian baik untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siapapun yang menggunakan pola pikir Buddhis seperti ini dapat lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan hidup dengan menghasilkan kebahagiaan sesuai harapan. Jika Anda berbakat seni, patung indah harus dipahat. Jika Anda merasa empati, semoga Anda selalu sehat. Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk
hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.